Dia kasih kurma yang paling buruk. Momen Lebaran ternyata tak lantas menjadikan perseteruan antara Nasar dengan Musdalifah mereda. Perseteruan justru kian meruncing setelah Ibunda Nasar Firdaustines Alida mengumbar sejumlah tudingan miring yang menyudutkan sang menantu. Cerita bermula saat Ramadan lalu kala Ibunda Nasar menerima kiriman kurma yang kabarnya tak layak dikonsumsi. Dan Musdalifah pun dituding sebagai si pengirim kurma tersebut. Meski Musdalifah menyanggah tudingan tak berdasar itu, namun sang mertua tetap kekeh pada tudingannya itu. Namun belum kabar panas mereka, Nasar pun telah siap untuk segera menceraikan Musdalifah. Bulan puasa kemarin tuh itu awal keburukan. Soalnya gini, dia ngasih apa-apa tuh biasanya kita tuh di sini kan kalau ke masjid bagi-bagi kurma gitu, beli gitu ya. Dia kasih kurma yang paling buruk. Ih, kurma orang-orang yang mau ngasih ke ibu saya, nanti nunggu kurma dari si Neng, bagus, kurmanya suka bagus, suka yang ini. Ternyata pas dilihat kurmanya tuh hancur banget. Enggak, aku tidak ngirim apa-apa ya. Aku satu juga nggak ngirim apa-apa ya. Itu aku baru dengar omongan dari mana ya. Satu juga nggak ada. Aku nggak ngirim apa-apa dan aku juga belum ada komunikasi. Udah makan. Mama katanya kalau mau pulang, tadi katanya mama mau pulang. Iya, mama mau pulang. Tapi abah pesen, abah nggak bisa hadir, mama aja. Muhammad ini pengen ketemu anak-anak, kan udah ketemu, sekarang mau pulang. Padahal si Muhammad tuh mau nemenin tadinya. Karena situasinya kayak begitu, dia jadi nggak mau, mah dia mau pulang aja. Udah gitu telepon mama kalau mau pulang sok aja, katanya banyak supir berkali-kali ya. Ini Neng apa sih berkali-kali ini apa? Jadi mama nggak boleh hadir ke ulang tahunnya. Ya sudah kalau nggak boleh. Iya katanya mau diantar supir. Enggak mau diantar supir, mama menunggu aja. Kenapa sih? Baik, aku ya mungkin ya kalau sudah tidak suka, sudah tidak apa, mungkin di mata beliau aku selalu jelek, ya sudahlah. Yang penting aku tidak pernah menilai istri ya dari anaknya ya. Jadi aku mengingatkan untuk yang baik-baiknya aja. Jadi kalau aku ini mau mengajukan itu menunggu dari mamanya anak-anak. Kalau memang mamanya anak-anak memperlambat atau memang maju mundur gitu. Dituding telah memberikan kurma tidak layak konsumsi dan mengusir mertua secara halus, apakah reaksi Musdalifah? Benarkah Ibunda Nasar telah salah paham terhadap menantunya? Dia kasih kurma yang paling buruk. Kurmanya tuh hancur banget. Kenapa sih mengusir ke mama? Gitu. Bukan ngusir kan mama, ini ngusir Neng. Berkali-kali Neng bilang begitu. Itu salah paham semua ya. Mungkin salah paham semua. Aku tidak mau banyak cerita, aku tidak mau banyak komentar di dalam situasi seperti ini ya. Aku tidak mau memperkeruh masalah ini ya. Pemirsa, konflik rumah tangga antara Nasar dan Musdalifah seolah tidak kunjung usai. Kini api seteru bahkan sudah melebar ke Ibunda Nasar yang tidak lain adalah ibu mertua dari Musdalifah. Musdalifah di Tenggarai pernah memberikan kurma yang tidak layak konsumsi. Ia juga dikabarkan pernah mengusir secara halus Ibunda Nasar dari kediamannya di daerah Tangerang. Benarkah Musdalifah setega itu? Adakah hal ini berhubungan dengan peristiwa pengambilan mobil mewah yang dilakukan oleh Musdalifah saat sedang digunakan oleh Nasar dan sang bunda? Bagaimanakah klarifikasi dari Musdalifah? Simak liputan lengkapnya hanya di Salam Berita Pagi. Dia kasih kurma yang paling buruk. Kurmanya tuh hancur banget. Kenapa sih mengusir ke mama? Bukan ngusir kan mama, ini ngusir Neng. Berkali-kali Neng bilang begitu. Kok tega-teganya ada seorang mertua di rumah itu, mobil disita, sampai kemit-mit pun disita. Itu yang saya nggak habis pikir sama Mbak Mus. Itu salah paham semua ya. Mungkin salah paham semua. Aku tidak mau banyak cerita, aku tidak mau banyak komentar di dalam situasi seperti ini ya. Aku tidak mau memperkeruh masalah ini ya. Aku tidak mau memperkeruh masalah ini ya.
terus-terusan jadi sasaran tembak ibu mertuanya, Musdalifah akhirnya buka suara. Ia membantah mengirim kurma tak layak konsumsi buat Ibunda Nasar. Sebuah cerita yang berawal pada Ramadan lalu saat Ibunda Nasar Firdaustines Alida mendapat kiriman kurma yang mengecewakan hatinya. Dan Musdalifah dituding sebagai pengirim kurma yang kondisinya tak layak dikonsumsi itu. Musdalifah berontak, ia tak terima dengan tudingan tiada berdasar tadi. Namun Ibunda Nasar tetap pada keputusannya, yakni mendakwa sang menantu sebagai pengirim kurma. Bulan puasa kemarin tuh itu awal keburukan. Soalnya gini, dia ngasih apa-apa tuh biasanya kita tuh di sini kan kalau ke masjid bagi-bagi kurma gitu, beli gitu ya, dia kasih kurma yang paling buruk. Ih, orang-orang yang mau ngasih ke ibu saya, nanti nunggu kurma dari si Neng, bagus, kurmanya suka bagus, suka yang ini. Ternyata pas dilihat kurmanya tuh hancur banget. Mbak, aku tidak ngirim apa-apa ya. Aku satu juga nggak ngirim apa-apa ya. Itu aku baru dengar omongan dari mana ya. Satu juga nggak ada. Aku nggak ngirim apa-apa dan aku juga belum ada komunikasi. Setelah kasus kurma tadi, amunisi tudingan Ibunda Nasar seakan tiada habis menyasar kepada menantunya. Kali ini perihal Musdalifah mengusir mertuanya secara halus ketika sang mertua sedang berada di rumah Musdalifah di Tangerang. Maka bisa ditebak sang menantu pun makin tersudut. Tapi benarkah Musdalifah setega itu pada mertua sendiri? Sampai hatikah ia mengusir Ibunda Nasar yang datang ke sebuah acara di kediamannya beberapa waktu lalu? Udah makan. Mama katanya kalau mau pulang, tadi katanya mama mau pulang. Iya, tadinya mama mau pulang. Tapi abah pesen, abah nggak bisa hadir, mama aja. Muhammad ini pengen ketemu anak-anak, kan udah ketemu, sekarang mau pulang. Padahal si Muhammad tuh mau nemenin tadinya. Karena situasinya kayak begitu, dia jadi nggak mau, mah ada mau pulang aja. Itu salah paham semua ya, mungkin salah paham semua. Aku tidak mau banyak cerita, aku tidak mau banyak komentar di dalam situasi seperti ini ya. Aku tidak mau memperkeruh masalah ini ya. Lebih baik aku ya mungkin ya, kalau sudah tidak suka, sudah tidak apa, mungkin di mata beliau aku selalu jelek, ya sudahlah. Yang penting aku tidak pernah menilai. Sekarang aku sadar, aku sebagai manusia, aku sebagai mungkin dulu di posisi dia, aku sebagai mantunya, istri ya dari anaknya ya. Jadi aku mengingatkan untuk yang baik-baiknya aja. Jadi untuk yang harus yang nggak enak dilihat, apa pantas untuk dipublikasikan ya? Udah gitu telepon dianya, telepon mama kalau mau pulang sok aja, katanya banyak supir berkali-kali ya. Ini Neng apa sih berkali-kali ini apa? Jadi mama nggak boleh hadir ke ulang tahunnya. Ya sudah kalau nggak boleh. Iya katanya mau diantar supir, nggak mau diantar supir. Mama menunggu aja. Kenapa sih mengusir ke mama? Gitu. Bukan ngusir kan mama, ini ngusir Neng. Berkali-kali Neng bilang begitu. Nyuruh mama pulang, sedangkan mama udah terangin mama nggak mau pulang, mau hadir, tapi Neng tetap aja ini apa pengen mama supaya pulang. Iya kan katanya Nasar kan bilang katanya udah nggak cinta lagi sama saya. Kok disatu-satuin sama Nasar? Nasar tuh kan udah dari waktu itu gitu. Sekarang kita lagi gimana caranya supaya Nasar tuh lembut lagi. Kita tuh lagi ngedoain, nasehatin. Kok gitu lagi? Bagai tiada putus ditimpa masalah, Musda terus diserang prahara susulan tentang segala kekurangannya sebagai menantu. Nasar yang sejak menikah tinggal di kediaman istrinya, belakangan justru memunculkan konflik terselubung. Nasar dianggap hanya ingin mengincar harta Musdalifah semata. Pesona Musdalifah sebagai janda kaya raya selepas mewarisi harta mendiang suaminya terdahulu disebut-sebut membuat Nasar merapat kepadanya. Meski Musdalifah tak pernah beranggapan seperti itu. Percakapan antara Musdalifah dengan kakak iparnya yang tidak sengaja didengar oleh Nasar sungguh membuat hati Nasar terluka, dan tentunya Ibunda Nasar yang pada akhirnya mengetahui info tersebut turut marah dan berang. Namun Musdalifah merasa tak pernah membuat hati Nasar